Saya mau cross check begitu ya, ternyata sudah buka naik tipis 0,11%, masih sangat dini memang di 6563, tetapi ini kayak memberikan angin segar. Peluangnya kira-kira sore hari ini bisa profit taking nggak? Mengingat kan besok libur nih, kemudian memang Betul. kita akan masuk di hari Senin karena apa ya, tahun ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun biasanya, di mana perdagangan di akhir tahun ini tidak sesingkat di tahun-tahun normal gitu ya, di mana tidak ada pandemi, Mas. 6566 target terdekat di level berapa? Kalau kita lihat ya untuk hingga sore ini mungkin masih market akan bergerak konsolidasi di level-level sini aja Mbak. Ada potensi profit taking untuk market itu sendiri. Kita lihat memang berbeda ya IHSG di bulan Desember ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Kalau kita lihat window dressing, bahwasanya kalau window dressing di Indonesia ini saya lihat di sini sudah terjadi sejak bulan awal Oktober waktu itu Mbak. Awal Oktober Oke. yang mana indeks sudah mengalami penguatan hingga 10 hampir 10% di situ untuk IHSG-nya di situ. Oleh karena itu saat ini indeks bergerak konsolidasi aja dari bulan Oktober akhir hingga saat ini, apalagi ditambah dengan varian baru Omicron yang mana menjadikan volatilitas di range yang sideways itu kian meningkat untuk indeks harga saham untuk saat ini sih Mbak. Baik, berarti kenaikan tidak melulu harus di akhir tahun. Window dressing itu tidak harus 1 atau 2 minggu jelang tutup tahun begitu ya, tetapi bisa saja berlangsung lebih awal seperti yang terjadi di 2021 ini, di mana kenaikannya sudah mulai diperlihatkan dari Oktober ke November gitu Ya. ya. Oke, mungkin saja window dressingnya sudah selesai ya, Mas Henry ya. Ya kita lihat sih sisa-sisanya tinggal sedikit untuk window dressing saat ini sih Mbak. Oke, kita lihat Mas Henry, beberapa saham yang menjadi net foreign buy adalah masih perbankan, BBCA, BBRI, kemudian BMRI, dan nyelip satu adalah MDKA atau saham dari pertambangan. Saya tertarik dengan sejumlah analis yang sudah kami sampaikan di awal tadi, di mana mereka masih melihat perbankan nih dari 4 analis ini rata-rata masih menyodorkan perbankan untuk 2022. Bagaimana dengan Mas Henry? Tapi perbankan blue chips. Kalau Anda kan tadi Sebenarnya lebih ke Arto. Sebenarnya salah satu bagian dari investasi longnya di sini kita juga masukkan perbankan. Itu perbankan masuk dari bagian dari watchlist kita di tahun depan, Mbak. Perbankan blue chip ya. Selepas dari perbankan yang namanya digital di sini. Nah, kita lihat perbankan yang mana volumenya cukup besar. Kita lihat ada BBCA, BBRI yang mana saat ini juga tepat sekali sedang berada pada level support Mbak di sini. Nah, kalau kita lihat kinerjanya juga dari month to date-nya yang di sini cukup menarik untuk perbankan. Sebenarnya ada BBNI di sini Mbak, BBNI dan BMRI kalau kita lihat. Oke, kita lihat ya nanti apakah BBRI dan BBNI ini atau perbankan lainnya masuk dalam kategori net foreign buy dan juga saham top gainers. Kami tayangkan pemirsa ya update pembukaan IHSG. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. IHSG naik 0,14% di 6564. Jakarta Islamic Index naik 0,12% di 560. LQ45 pemirsa naik 0,21% di 934. Rata-rata menguat untuk sejumlah indeks utama di Bursa Efek Indonesia di hari Jumat ini. Gainers pemirsa adalah BBCA dengan kenaikan 0,34% di 7.325, JAST 11,79% di 218, BBRI 0,24%, 4.110, DRMA naik 3,88%, 535. Top losers pemirsa adalah Arto, ini kesempatan kayaknya untuk masuk karena tadi direkomendasikan buy on weakness. Saat ini di kisaran 17.500, turun 0,85%. BRMS turun 6,12% di 92. PALM turun 5,69%, 995. Dan Real turun 6,98% di posisi 80. Demikian pemirsa data singkat mengenai pembukaan perdagangan di sesi 1 ini. Mas Henry, tadi Anda singgung mengenai BBRI dan juga BMRI ya? Iya, betul. Kita ke BBNI terlebih dahulu, meskipun BBNI ini tidak masuk dalam top gainers di pembukaan pagi hari ini secara 5 teratas gitu ya. Bagaimana analisis untuk BBNI, strategi untuk bisa beli tuh caranya seperti apa?
Kalau kita lihat strategi untuk BBNI, ya BBNI memang saat ini sedang berada pada posisi yang sideways saja di sini, di mana ada potensi pergerakan atau pattern ascending triangle di sini. Nah, strategi yang bisa digunakan untuk BBNI adalah bisa dicicil beli di harga saat ini di level 6.600 dan nanti bisa dicicil untuk jual itu di level kurang lebih 7.000 sebagai level jangka pendeknya, dan jangka panjangnya kalau kita lihat ada potensi hingga akhir tahun depan adalah di level 9.000 untuk BBNI itu sendiri. Wow. Kita lihat ada pattern ascending triangle di mana tren jangka panjangnya ada potensi ke level 9.000 untuk BBNI itu Oke, sendiri. memang masih cukup lagging ya Mas Henry ya untuk BBNI Betul, dibanding masih dengan lagging. perbankan lainnya ya. Betul sekali. Oke, singkat saja, perbankan nomor 2 adalah sektor Otomotif dan telekomunikasi otomotif. Oke, perbankan Ya, betul. otomotif adalah jagoan dari Mas Henry dari R3 Ya, Elite betul. Sekuritas. Mas Henry, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada Ya. hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, semoga sehat selalu ya Mas Henry dan sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak.